Selamat datang di seri Manajemen Risiko, bab Analisis Risiko Investasi, subbab Menghitung Risiko Aset Tunggal. Risk of Single Asset. Analisis sensitivitas merupakan pendekatan paling sederhana, mendasarkan diri pada kemungkinan yang dapat dicapai, mulai dari paling optimis, sampai kepada yang paling pesimis. Langkah-langkah penghitungan. 1. Estimasi hasil investasi secara optimistis. 2. Estimasi hasil investasi secara wajar, yaitu yang paling mungkin dicapai, most likely. 3. Estimasi hasil investasi secara pesimistis. 4. Besarnya risiko ditunjukkan oleh range atau jarak antara optimistis dengan pesimistis. Contoh, hasil perhitungan rate of return dari aset A dan aset B dengan investasi masing-masing Rp20 juta diketahui sebagai berikut. Range rate of return aset A sama dengan 16% dikurangi 12% sama dengan persen. Range rate of return aset B sama dengan 22% dikurangi 6% sama dengan 16%. Aset yang dipilih adalah aset A karena menghasilkan risiko yang lebih rendah daripada aset B. Analisis distribusi probabilitas. Tingkat risiko dapat pula dihitung jika pengambil keputusan dapat memperkirakan berapa tingkat probabilitas masing-masing hasil yang akan diperoleh. Probabilitas dapat menaksir risiko dengan lebih seksama. Akan tetapi, karena menyangkut nilai yang akan datang, maka bersifat sangat subjektif berdasarkan perasaan dan pengalaman dari pengambil keputusan. Langkah-langkah penghitungan. 1. Estimasikan hasil investasi secara optimistis, wajar dan pesimistis. 2. Estimasikan probabilitas masing-masing hasil di atas. 3. Hitung nilai tertimbang dengan mengalihkan estimasi return dengan estimasi probabilitas. Contoh, hasil perhitungan probabilitas rate of return dari aset A dan B diketahui sebagai berikut. Masing-masing aset A dan B memiliki probabilitas optimistis 25%. Paling mungkin 50% dan pesimistis 25%. Maka nilai return tertimbang adalah nilai return masing-masing skenario dikalikan dengan probabilitasnya. Nilai tertimbang dari aset A untuk optimistis adalah 0,25 dikali 16% sama dengan 4%. Paling mungkin adalah 0,5 dikali 14% sama dengan 7%. Pesimistis adalah 0,25 kali 12% sama dengan 3%. Kemudian nilai tertimbang dari masing-masing skenario dijumlahkan, sehingga nilai rate of return dari aset A adalah 14%. Kemudian hitung nilai tertimbang aset B dengan cara yang sama dengan cara di atas. Nilai rate of return dari aset B adalah 14,5%. Kesimpulan, aset B layak dipilih karena memiliki nilai rate of return lebih besar dibanding aset A. Analisis statistik. Penghitungan risiko dengan analisis statistik adalah dengan cara menghitung standar deviasi dan koefisien variasi dari skenario probabilitas return investasi yang diperkirakan. Standar deviasi untuk serangkaian return yang probabil adalah hasil pada skenario ke I. E-aksen adalah nilai rata-rata hasil yang diharapkan. PI adalah probabilitas untuk memperoleh hasil pada skenario ke I, dan N adalah frekuensi penerimaan hasil. N adalah frekuensi penerimaan hasil. Contoh, suatu perusahaan mempertimbangkan untuk menerima proyek A dan proyek B dengan data sebagai berikut.
Langkah pertama adalah menghitung nilai rata-rata yang diharapkan dengan metode distribusi probabilitas yang diterangkan sebelumnya. Nilai tertimbang aset A, optimistis 0,2 kali 40.000 sama dengan 8.000, paling mungkin 0,5 kali 20.000 sama dengan 10.000, pesimistis 0,3 kali 10.000 sama dengan 3.000. Kemudian nilai tertimbang dari masing-masing skenario dijumlahkan, sehingga diperoleh nilai rata-rata yang diharapkan untuk aset A adalah Rp21.000. Kemudian kita hitung nilai rata-rata yang diharapkan untuk aset B dengan cara yang sama, sehingga diperoleh nilai rata-rata untuk aset B sama dengan Rp22.000. Langkah selanjutnya adalah menghitung standar deviasinya, dengan cara sebagai berikut. 1. Buat tabel untuk masing-masing proyek dengan isi. Kolom 1 adalah hit, pada hal ini 1 adalah optimistis, 2 untuk paling mungkin dan 3 untuk pesimistis. Kolom 2 diisi dengan kas masuk tiap skenario. Kolom 3 diisi dengan hasil penghitungan nilai rata-rata yang diharapkan, yang sudah dihitung pada langkah sebelumnya. Kolom 4 diisi nilai dari kolom 2 dikurangi kolom 3. Jadi untuk skenario 1, kolom 4 sama dengan 40.000 dikurangi 21.000. Skenario 2 sama dengan 20.000 dikurangi 21.000 dan skenario ketiga 10.000 dikurangi 21.000. Kolom 5 diisi dari kolom 4 dikuadratkan. Kolom 6 diisi dengan probabilitas masing-masing skenario, yaitu 0,2, 0,5 dan 0,3. Kolom terakhir diisi perkalian kolom 5 dengan kolom 6. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Standar deviasi proyek A adalah akar dari hasil penjumlahan tersebut, yaitu akar dari 109 juta, sama dengan Rp10.440,3. Lakukan hal yang sama untuk proyek B, sehingga diperoleh standar deviasi proyek B adalah Rp20.880,6. Dari hasil perhitungan standar deviasi kedua proyek tersebut di atas, ternyata standar deviasi proyek B lebih besar dari proyek A. Atau dengan kata lain, resiko proyek B lebih besar dibanding resiko proyek A. Standar deviasi untuk serangkaian return yang tidak diketahui probabilitasnya adalah sebagai berikut. Contoh, proyek A memiliki data return sebagai berikut. Rata-rata return sama dengan 16% plus 20% plus 24% plus 28% plus 32%, kemudian dibagi 5 sama dengan 24%. Masukkan nilai tersebut di kolom 3. Kolom 4 sama dengan kolom 2 dikurangi kolom 1. Kolom 5 sama dengan kolom 4 dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan ke bawah. Jumlahnya sama dengan 160. Standar deviasi proyek A adalah akar dari 160 dibagi 5, sama dengan 5,66. Koefisien variasi. Koefisien variasi mengindikasikan seberapa besar simpangan baku atau standar deviasi relatif terhadap nilai rata-ratanya. Koefisien variasi dapat dihitung dengan rumus. Proyek K, nilai rata-rata sama dengan 21.000, standar deviasi sama dengan 10.440,3 sehingga koefisien variasinya sama dengan 10.440,3 dibagi 21.000 sama dengan 0,497 atau 49,7%. Proyek B, nilai rata-rata sama dengan 22.000.
Standar deviasi sama dengan 20.881,61 sehingga koefisien variasinya sama dengan 20.881,61 dibagi 22.000 sama dengan 0,949 atau 94,9%. Kesimpulan: resiko proyek B lebih besar dibanding resiko A, baik dalam standar deviasi maupun koefisien variasinya, sehingga proyek A lebih layak untuk dipilih.